Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 atau kelompok C akan menjelaskan tentang reksadana syariah yang beranggotakan Kartika Sulistianingsari, Firman Afandi, Latitia Lokasiti Putri Fadilah, dan Adelina Dandi. Ya, langsung saja bagi presentator yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian reksadana syariah. Reksadana syariah adalah wadah untuk mengumpulkan dana masyarakat yang dikelola oleh manajer investasi untuk kemudian diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang yang disesuaikan dengan ketentuan dan prinsip syariah Islam, antara lain dengan portofolio penempatan dana di instrumen keuangan syariah seperti saham syariah dan sukuk. Dalam Fatwa DSN MUI nomor 20 tahun 2001 disebutkan bahwa reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta dengan manajer investasi sebagai wakil sahib al-mal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil sahib al-mal dengan pengguna investasi. Selanjutnya ada reksadana perspektif syariah. Reksadana selama ini dipandang sebagai lembaga dan cara berinvestasi. Jika dilihat dari sudut pandang Islam, maka reksadana adalah masuk dalam rangka muamalat dalam Islam. Menurut hukum Islam, pada prinsipnya setiap sesuatu dalam muamalat adalah dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syariah. Berkenaan dengan pembolehan tersebut di atas, pada bagian ini akan disampaikan beberapa hukum Islam yang diambil dari Al-Quran, hadis maupun pendapat ulama jumhur, serta kaidah fikih yang relevan dengan pokok masalah. Dalam melakukan transaksi bisnis, hal terpenting di dalam hukum Islam adalah akad. Al-Quran dengan tegas mengatur tata cara atau menentukan prinsip berakad di antaranya. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 disebutkan bahwa dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Di dalam Quran Surah An-Nisa ayat 29, hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Di dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 1 disebutkan, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 279, kamu tidak boleh menganiaya dan tidak pula dianiaya. Berikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan acuan bagi umatnya dalam melakukan transaksi atau akad dengan berikut. Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Hadis riwayat Tirmizi. Sedangkan asas atau kaidah fikih yang penting untuk pokok masalah ini adalah pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya. Kaidah tersebut mengandung makna bahwa seluruh kegiatan muamalat dianggap boleh sepanjang tidak bertentangan dengan yang menyatakan pengharaman dengan nas dari Al-Quran maupun Sunnah. Asal muamalat tersebut dapat dijadikan sarana untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Selanjutnya, kunci utama dari prinsip ekonomi Islam adalah diharamkannya riba, maisir, dan goror. Oleh karena itu, dalam prinsip ekonomi Islam, lembaga keuangan yang mengikuti syariah Islam hanya dapat memperoleh penghasilan investasi dari peningkatan nilai bagi hasil dan imbalan jasa. Perusahaan yang sahamnya dapat dibeli oleh lembaga keuangan syariah seperti reksadana syariah hanyalah perusahaan
yang jenis dan ruang lingkup kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah Islam. Oleh karena itu, bank umum dan perusahaan yang membuat atau mendistribusikan barang atau jasa yang haram tidak termasuk dalam perusahaan yang mengikuti ajaran Islam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Firman. Baik, berikutnya sekarang tentang model reksadana syariah. Yang pertama, di pojok kiri atas, kalian bisa lihat reksadana pendapatan tetap tanpa unsur saham. Itu artinya reksadana yang mengambil strategi investasi dengan tujuan mempertahankan nilai awal modal dan mendapat pendapatan yang tetap. Lalu yang kedua, reksadana pendapatan tetap dengan unsur saham, yaitu reksadana yang apabila dalam alokasi investasi ditentukan sekurang-kurangnya 80% dari nilai aktifanya diinvestasikan dalam efek hutang dan sisanya dapat diinvestasikan dalam efek hutang juga. Lalu yang ketiga, ada reksadana saham, yakni reksadana ini itu juga dengan reksadana jenis sekuritas. Biasanya orang-orang dengan bertujuan reksadana saham untuk jangkauan jangka panjang. Lalu yang keempat, reksadana campuran. Dapat dikatakan reksadana bebas dalam menentukan alokasi aset sehingga sewaktu-waktu mempunyai portofolio investasi dengan mayoritas saham dan bisa juga obligasi. Next. Lalu berikutnya ada perbedaan antara reksadana syariah dan reksadana non-syariah. Reksadana syariah pasti dikelola sesuai dengan prinsip syariah, lalu investasinya hanya pada efek syariah yang diperbolehkan, lalu terdapat mekanisme pemeriksaan harta non halal atau cleansing, lalu wajib dikelola oleh profesional yang mengerti kegiatan yang prinsip yang dilarang berdasarkan prinsip syariah yang memiliki dewan pengawas syariah. Lalu reksadana non syariah yaitu yang dikelola tanpa memperhatikan prinsip syariah, investasinya itu boleh di efek mana aja, tidak menggunakan konsep pembersihan harta, dan tidak perlu profesional yang mengatur kegiatan yang dilarang berdasarkan prinsip syariah dan tidak perlu memiliki dewan pengawas syariah. Lalu berikutnya ada skema reksadana syariah. Nah, pertama-tama kalian harus tahu dulu pelaku-pelaku dalam skema reksadana syariah ini. Ada tiga pelakunya. Pertama ada investor, manajer investasi, dan bank kustodian. Pertama, investor ini adalah orang yang punya modal, yang punya harta untuk dikembangkan, dijadikan reksadana syariah. Lalu ada manajer investasi, ini orang yang mengelola dana investor untuk diinvestasikan pada pasar instrumen syariah. Lalu ada bank kustodian. Bank kustodian itu apa? Bank kustodian adalah bank yang ditunjuk oleh OJK untuk menampung dana atau menghimpun dana dari reksadana syariah itu sendiri. Lalu bagaimana alurnya? Baik. Jadi pertama ada investornya ini, dia tuh ke manajer investasi melalui dua akad wakalah dan akad mudharabah. Kenapa harus akad wakalah? Karena akad wakalah ini bertujuannya untuk menyerahkan mandat atau wewenang kepada manajer investasi untuk mengelola harta. Nah, harta di sini adalah modal yang diberikan investor untuk menjadikan reksadana syariah. Yang kedua, mudharabah. Mudharabah ini adalah penyerahan hartanya, penyerahan modalnya dari investor ke manajer investasi. Nah, mudharabah itu kegiatan akad kerjasama juga. Jadi penyerahan harta itu ke manajer investasi. Nah, lalu manajer investasi telah mendapat wewenang dan juga mendapat dananya akan diinvestasikan kepada DES. DES itu apa? Daftar efek syariah. Seperti misalnya saham syariah, suku korporasi, suku negara, dan instrumen pasar uang syariah dan efek syariah lainnya. Nah, DES ini harus terupdate dan harus ada di Dewan Pengawas Syariah. Nah, nanti manajer investasi juga menyiapkan strategi untuk melihat risiko-risiko yang kecil yang untuk bisa diinvestasikan ke macam-macam sebagai ini. Nah, nanti uangnya itu kan terkumpulkan di bank kustodian, artinya tercampur sama uang-uang yang umum lainnya. Nah, itu nanti ada dana non halal juga. Nah, seperti yang tadi kita bahas, ada dana cleansing. Nah, dari situlah nanti ada pembersihannya. Pembersihannya itu biasanya dilakukan oleh DPS. Nah, nanti dana-dana yang hasil cleansing yang udah dipisahin dari bank kustodian
itu nanti buat kegiatan amal, buat bencana alam, begitu. Nanti baru udah bersih semuanya, baru dibagikan lagi, seperti itu. Ya, berikutnya dijelaskan oleh Khalid. Nomor 5. Nomor 5, pemilihan dan pelaksanaan investasi. Di sini ada pemilihan dan pelaksanaan investasi. Investasi hanya dapat dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan syariah Islam. Instrumen keuangan yang dimaksud itu meliputi 1. Instrumen saham yang sudah melalui penawaran umum dan pembagian dividen didasarkan pada tingkat laba usaha. Yang kedua, penempatan dalam deposito pada bank umum syariah. Yang ketiga, surat hutang jangka panjang dan jangka pendek yang sesuai dengan prinsip syariah. Lalu ada jenis usaha emiten. Di jenis usaha emiten ini sesuai dengan pasal 8 Fatwa DSN nomor 20 tahun 2000, investasi itu hanya dapat dilakukan pada efek-efek yang diterbitkan oleh pihak emiten. Yang jenis kegiatannya itu kayak usahanya tidak bertentangan dengan syariah Islam. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah Islam antara lain 1. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau kayak perdagangan yang dilarang. Lalu yang kedua, usaha lembaga keuangan konvensional atau ribawi, termasuk perbankan dan asuransi konvensional. Yang ketiga, usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang haram. Yang keempat, usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. Nah, berdasarkan ketentuan yang di atas ini, maka perusahaan yang kegiatannya dan hasil usahanya utama sesuai dengan syariah Islam, namun memiliki anak perusahaan yang dimana kegiatan dan hasil usahanya itu utamanya itu tidak sesuai dengan syariah Islam, yang dikategorikan sebagai tidak sesuai dengan syariah Islam. Tetapi bagi perusahaan yang kegiatannya dan hasil usaha utamanya itu dengan sesuai syariah Islam, tapi namun mayoritasnya itu sahamnya dimiliki oleh suatu perusahaan yang kegiatannya dan hasil usahanya itu utamanya tidak sesuai dengan syariah Islam, yang dikategorikan sebagai dengan syariah Islam. Terus ada jenis transaksi yang dilarang. Ini sesuai dengan pasal 9 Fatwa DSN nomor 20 tahun 2000. Pemilihan dan pelaksanaan transaksi investasi harus dilaksanakan menurut prinsip kehati-hatian. Serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi yang di dalamnya itu mengandung unsur gharar, tidak jelas. Jadi kayak tindakan-tindakan tersebut dilakukan meliputi 1, ada najisi. Apa itu najisi? Yaitu melakukan penawaran palsu. Kalau yang kedua ada bai al-madum. Itu juga yaitu melakukan penjualan atas barang yang belum dimiliki atau short selling. Yang ketiga ada insider trading. Artinya menyebarluaskan informasi yang menyesatkan atau kayak memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang. Yang terakhir ada melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat nisbah atau hutangnya itu lebih dominan daripada modalnya. Lalu ada penentuan dan pembagian hasil investasi. Di sini tuh hasil investasi yang diterima dalam harta bersama milik pemodal dalam reksadana syariah itu dibagikan secara proporsional kepada para pemodal. Nah, hasil investasi ini yang dibagikan itu harus bersih dari unsur non halal, sehingga manajer investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non halal
dari pendapatan yang diyakinin halal. Jadi atau tarfik al-halal min al-haram. Oleh karena itu, penempatan jangka pendek pada giro konvensional yang tidak dapat dihindarkan itu akan dibersihkan melalui proses cleansing. Nah, di sini ada penghasilan investasi yang dapat diterima oleh reksadana syariah. Yang pertama ada dari saham. Nah, dari saham ini dapat berupa ada dividen. Nah, apa yang dimaksud dengan dividen? Dividen ini kayak yang merupakan bagi hasil atau keuntungan yang dibagikan dari laba yang dihasilkan oleh emiten, baik yang dibayarkan atau bentuk tunai maupun dalam bentuk saham. Yang kedua, rights. Apa itu rights? Yang merupakan hak untuk memesan efek lebih dahulu yang diberikan oleh emiten. Yang ketiga ada capital gain. Itu yang merupakan keuntungan yang diperoleh dari jual beli saham di pasar modal. Nah, ada yang kedua dari obligasi yang sesuai dengan syariah berupa bagi hasil yang diterima secara periode dari laba emiten. Yang ketiga dari surat berharga pasar uang yang sesuai dengan syariah berupa bagi hasil yang diterima dari investor. Yang ketiga ada dari deposito, itu dapat berupa bagi hasil yang diterima dari bank-bank syariah. Nah, perhitungan hasil investasi ini yang dapat diterima oleh reksadana syariah dan hasilnya investasinya itu harus dipisahkan dilakukan oleh bank kustodian dan setidak-tidaknya setiap 3 bulan itu dilaporkan kepada manajer investasi. Kayak untuk melakukan untuk kemudian itu disampaikan pada para pemodal dan Dewan Syariah Nasional. Nah, hasilnya investasi ini itu harus dipisahkan dari yang berasal dari non halal. Dana ini itu digunakan untuk kemaslahatan umat yang penggunaannya itu akan ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional serta dilakukan secara transparan. Penggunaan dana cleansing ini nanti itu misalnya dapat digunakan untuk santunan anak yatim dan fakir miskin, pembangunan sarana umum, atau untuk musibah kemanusiaan. Nah, selanjutnya bisa dijelaskan oleh Kartika. Ya, selanjutnya itu peran manajer investasi dan Dewan Pengawas Syariah. Next. Pertama, peran manajer investasi itu pihak penting dalam sistem reksadana syariah. Namun apabila reksadana dapat dioperasionalnya adalah reksadana syariah, maka pihak pentingnya adalah manajer investasi dan pengawas syariah. Oke. Peran manajer investasi. Pada hakikatnya, produk yang diberikan oleh manajer investasi dalam reksadana adalah produk jasa pengelolaan modal atau harta atau aset milik bersama para pemodal reksadana dalam bentuk portofolio investasi. Di samping itu juga menghimbau pemodal untuk ikut dalam reksadana yang dikelolanya. Manajer investasi tidak boleh memberikan janji apapun mengenai hasil investasi reksadana tersebut. Sehubungan dengan itu, maka peran manajer investasi dalam reksadana dapat diklarifikasikan sebagai berikut. Yaitu pertama, peran pengelola investasi. Kedua, peran promosi pemasaran. Ketiga, jasa pelayanan informasi dan nasihat investasi. Keempat, pelayanan penjualan dan penunjukan agen penjualan, dan peran penghimpunan dana promotor dan penjaga likuiditas. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa peran manajer investasi akan sangat menentukan tingkat optimalisasi operasional reksadana. Selanjutnya, peran Dewan Pengawas Syariah. Seperti halnya dengan lembaga keuangan syariah, reksadana di dalam operasinya melibatkan dewan yang disebut Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan ulama dan ahli agama yang memahami hukum ekonomi Islam, yaitu penerapan sistem nilai dan etika Islam ke dalam prinsip ekonomi yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Pengelolaan reksadana syariah adalah berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bappepan
dengan mempertimbangkan pedoman investasi yang sesuai dengan syariat Islam menurut fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI nomor 20 garis miring DSN MUI garis miring 9 garis miring 2000. Keputusan tertinggi dalam hal keabsahan produk adalah Dewan Pengawas Syariah yang beranggotakan beberapa alim ulama dan ahli ekonom syariah yang direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Dengan begitu, proses di dalam akan terus diikuti perkembangannya agar tidak keluar dari jalur syariah yang menjadi prinsip investasinya. Dengan demikian, Dewan Pengawas Syariah akan menertibkan fatwa mengenai jenis-jenis investasi yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam hal investasi dan pada pasar modal di Indonesia, Dewan Pengawas Syariah hanya akan menerbitkan fatwa mengenai jenis obligasi serta perusahaan emiten yang sahamnya dapat dibeli oleh reksadana syariah. Dewan Pengawas Syariah tidak menentukan obligasi dan saham mana yang harus dibeli dan juga tidak menentukan jumlah yang dapat atau harus dibeli. Oke, selanjutnya. Masalah yang terkait dengan reksadana syariah. Dalam operasionalisasi reksadana syariah tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang muncul. Kalau dicermati, masalah pokok yang berkaitan dengan reksadana syariah itu meliputi 4 hal, yaitu kelembagaan, kegiatan investor dengan lembaganya, kegiatan investasi reksadana, kemudian mekanisme transaksi. Oke, pertama saya jelaskan tentang kelembagaan ya. Reksadana syariah dapat ditangani oleh sebuah lembaga keuangan yang berbentuk badan hukum yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Badan hukum yang telah diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal dalam hal ini adalah manajer investasi. Lembaga badan hukum seperti itu memang belum dikenal selama ini dalam peristilahan fikih klasik. Tetapi badan hukum tersebut tidak bebas dari hukum taklifi, karena pada hakikatnya badan hukum tersebut merupakan gabungan dari pemegang saham yang masing-masing terkena taklif. Oleh karena itu, lembaga tersebut dapat dinyatakan sebagai saksiyah hukmiyah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan reksadana syariah, sedangkan para pengurus lembaga tersebut merupakan para wakil. Selanjutnya, hubungan investor dengan lembaga. Hubungan antara investor dengan lembaga akan diikat dengan akad. Berkaitan dengan hal ini, ada beberapa alasan, diantaranya yaitu pertama, akad antara investor dengan lembaga hendaknya dilakukan dengan sistem mudorobah atau kirot. Dengan demikian, mudorobah atau kirot disepakati bolehnya dalam syariah oleh 4 mazhab fikih Islam. Nomor 2, saham reksadana syariah dapat diperjualbelikan. Ayat Al-Quran menyatakan bahwa praktik jual beli dihalalkan oleh Allah. Dalam hal ini, Ibnu Qudamah mengatakan, jika salah seorang dari yang berkongsi membeli bagian atau saham temannya dalam perkongsian, hukumnya boleh, karena ia membeli hak milik orang lain. Selanjutnya, ketiga yaitu bahwa saham merupakan harta atau mal milik investor yang bisa dimanfaatkan dan diperjualbelikan. Yang keempat, bahwa tidak ada unsur penipuan atau gharar, karena nilai saham jelas. Semua saham yang dikeluarkan reksadana tercatat dalam administrasi yang rapi dan penyebutan harga harus dilakukan dengan jelas. Selanjutnya yaitu kegiatan investasi reksadana syariah. Di dalam melakukan kegiatan investasi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh manajer investasi. Di antaranya yaitu pertama, dalam kegiatan investasi reksadana syariah, manajer investasi dapat melakukan apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan syariah. Di antaranya investasi tidak halal yang tidak boleh dilakukan adalah investasi dalam bidang perjudian, pelacuran, pornografi, makanan dan minuman yang haram, lembaga keuangan ribawi, dan lain-lain yang ditentukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Kedua, akad yang dilakukan oleh reksadana syariah dengan emiten dapat dilakukan dengan akad mudharabah atau jual beli.
Yang terakhir yaitu mekanisme transaksi. Mekanisme transaksi di dalam investasi melalui reksadana syariah harus memperhatikan hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Di antaranya tidak diperbolehkan melakukan tindakan spekulasi yang di dalamnya mengandung unsur gharar seperti najisi, iktikad, dan tindakan spekulasi lainnya. Oke, sekian materi soal reksadana syariah. Baik, jadi kesimpulannya, coba yang share screen kembali ke